Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Arianto. Ya Pak. Ya, saya panggil saksi ya. Bapak kan tadi udah lama ikut kerja sama Pak Ferdi Sambo ya. Betul Pak. Ya, mulai dari Beliau Pidum, pangkat kombes. Kombes di Pidum. Betul. Bapak kenal yang namanya Pak Arif Cahya. Pak Ari Cahya. Ari Cahya. Kenal. Kenal. Pak Arif Rahman kenal. Kenal. Pak Irfan kenal. Kenal. Ya. Apakah Pak Ari Cahya, Pak Arif, Pak Cuk, dan Pak Irfan pernah bertugas di Pidum? Pernah. Di bawah Pak Ferdi Sambo? Kalau Pak, mohon izin kalau bisa dijelaskan, kalau Pak Cuk dengan Pak Cuk dengan Pak Arif Rahman itu pada saat beliau menjadi Kasubdit. Ya. Betul. Terus kalau Pak Ari Cahya dengan Pak Cuk itu pada saat beliau menjadi Dirtipidum. Ya. Berarti mereka berempat pernah menjadi bawahan langsung Pak Ferdi Sambo. Betul. Kemudian, apakah saudara saksi tahu salah satu di antaranya yaitu Pak Irfan pernah menjadi SPRI Tahu. Pak Ferdi Sambo? Tahu. Waktu beliau menjabat Dirtipidum. Berapa lama? Beliau kurang lebih kalau tidak salah 1 tahun lebih. Setahun menjadi SPRI. Kemudian apakah Pak Irfan pernah menjadi bawahannya Pak Cuk? Belum pernah. Belum pernah. Apakah Pak Irfan pernah menjadi bawahannya Pak Acai? Ari Cahya? Pernah. Pernah. Apakah Pak Cuk pernah menjadi bawahannya Pak Ari Cahya? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian saksi tahu enggak waktu saksi diperintahkan oleh Pak Cuk untuk mengambil CCTV yang saudara bilang tadi ke Pak Irfan, itu Cuk atas perintah siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pak Cuk posisi sebagai Spripim ya, Korspripim Pak FS. Korspri Kadipropam. Kalau Korspripim itu biasanya Pak Kapur. Oke, Korspripim Kadipropam, Korspri ya. Sepengetahuan saksi dengan jabatan itu atau posisi itu, apakah Pak Cuk selalu berdampingan dengan Pak FS? Kalau setiap hari pasti berdampingan. Setiap hari berdampingan. Kemudian dengan Pak Arif juga tadi pernah di Pidum ya? Pak Arif pernah di Pidum pada saat Pak Ferdi Sambo menjadi Kasubdit 3. Kemudian setelah Pak Ferdi Sambo pindah ke Propam, siapa aja yang pindah juga ke Propam? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Apakah Pak Arif ikut juga ke Propam? Belum, beliau kalau tidak salah masih menjadi Kapolres Jember. Tapi kemudian ikut ke Propam ya? Iya. Kemudian Pak Cuk juga ikut ke Propam ya? Pak Cuk ikut ke Propam karena setelah beliau Sespim. Oke. Kemudian saudara saksi kan sudah lama ikut Pak FS. Betul. Bagaimana sehari-hari Pak FS ini kalau dalam bertugas? Khusus untuk anak buah ya, kalau dia memerintahkan itu apakah harus segera dilaksanakan atau bagaimana? Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera. Jangan mungkin saudara. Pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Iya. Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS ke anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Jadi belum pernah terjadi anak buah melawan atau tidak melaksanakan perintah Pak FS ya? Setahu saya belum ada. Saudara dihubungi Pak Cuk tadi ya, saya Betul. bilang
itu kapan? Kalau saya dihubungi Pak Cuk itu ketemu Pak Cuk di Saguling sorenya. Oh, setelah mengantar makanan tadi. Iya, betul. Ketemu Pak Cuk sorenya. Betul. Di mananya? Di depan. Di depan rumah. Depan rumah Saguling. Sebelumnya saksi sudah kenal dengan Pak Cuk? Kebetulan satu ruang kerja. Satu unit di Propam Polri. Di Propam Polri, satu Betul. unit. Pak Cuk ini jabatannya apa? Korspri Kadifropam Polri. Korspri Kadipropam, satu Betul. ruangan dengan saudara saksi. Betul. Berarti udah kenal ya. Betul. Pada saat jumpa tersebut, Pak Cuk ini, Cuk Putranto namanya ya. Siap. Itu sedang lagi melakukan apa di rumah Saguling itu? Beliau di depan aja setelah sampai sambil ngerokok, lalu saya ngelihat saya langsung dipanggil. Tidak ada berjumpa dengan Pak Ferdisambo Pak Cuk Nggak pada ada, saat itu? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Saksi dipanggil jam 3. Kurang lebih jam 3 jam 4, Saksi datang jam 2 tadi kan? jam 2. Saksi ketemu Pak Cuk jam 3 atau jam 4 sore? Itu kalau nggak salah pastinya sudah sore ya, udah agak terang sih, maksudnya udah agak nggak panas. Sudah agak panas, berarti sekitar Iya. jam 3 atau jam 4 tadi. Siap. Pada saat berjumpa dengan Pak Cuk, itu apa yang disampaikan oleh Pak Cuk? Beliau saksi? hanya sampaikan nanti ada titipan CCTV dari Pak Irfan. Titipan CCTV. Betul. Maksudnya nyampaikan ke saksi untuk apa? Iya. Untuk diambil. Untuk Nanti diambil. kalau Pak Irfan datang, beliau ngasih CCTV kamu terima. Oh, itu perkataan Pak Cuk. Betul. Kalau nanti Pak Irfan datang, ada CCTV kamu terima. Betul. Maksudnya itu datang ke Saguling atau bagaimana? Siapanya? Pak Irfannya. Nah, setelah saya dapat perintah seperti itu, kalau tidak salah saya menghubungi beliau. Oh, saksi langsung menghubungi Pak Irfan. Menghubungi Pak Irfan. Saksi kenal dengan Pak Irfan? Kenal. Di mana saksi kenal dengan Pak Irfan? Saya kenal beliau dulu, beliau itu menjadi Korspri Dirtipidum. Korspri Dirtipidum. Saksi waktu di Bareskrim tadi? Betul. Udah kenal juga? Betul. Punya nomor HP-nya Pak Irfan berarti? Punya. Ada nomor HP-nya? Punya, ada. Kemudian setelah dikasih tahu sama Pak Cuk tadi, saksi disuruh menerima ya CCTV tadi, itu saksi menghubungi langsung Pak Irfan? Betul. Pada saat dihubungi apa yang saksi katakan? Mohon izin Pak, saya diperintah Pak Cuk untuk menerima CCTV. Menerima CCTV? Iya. Perkataan Pak Irfan apa? Kesini aja Ri, ambil di pos. Kesini aja ambil di pos. Di Pos mana ini? Di pos Komplek Polri Duren 3. Komplek Polri Duren 3. Betul. Bukan di pos Saguling yang saksi berdiri tadi ya? Bukan. Bukan. Itu jam berapa? Teleponnya? Ya, nelponnya. Itu sekitar sudah sore kayaknya. Langsung setelah diperintah Iya, Pak Cuk, betul. langsung saksi hubungi. Langsung hubungi. Kemudian pada saat setelah disuruh Pak Irfan ke Komplek Polri Duren 3 ke pos, saksi langsung berangkat? Langsung. Langsung berangkat juga. Betul. Menggunakan apa? Motor. Motor. Saksi sebelumnya ada nanya nggak ke Pak Cuk, itu CCTV apa? Saya nggak tanya. Cuma beliau bilang nanti ada Pak Irfan nitip CCTV kamu terima. Udah itu aja. Itu aja? Betul. Tidak ada saksi tanya? Nggak ada. Pada saat itu saksi tahu nggak kejadian tanggal 8 sebelumnya? Nggak tahu. Ada kejadian apa Nggak di tahu. Komplek Polri Duren 3 saksi Nggak tahu tahu. nggak? Tidak tahu sama Nggak sekali. tahu. Kemudian saksi berangkat ya menggunakan motor. Betul. Motor saksi ke Komplek Polri Duren 3. Betul. Itu saksi berhenti di mana? Langsung ke pos Satpam. Langsung ke pos Satpam. Betul. Sebelumnya saksi sudah pernah ke Komplek Polri Duren 3? Pernah. Pernah juga? Pernah. Sering ke sana? Pada saat beliau menjabat jadi Kasubdit 3, saya ke sana. Siapa ini? Pak Sambo. Oh, Pak Sambonya. Iya. Saksi sering ke sana juga. Betul. Pada saat itu saksi langsung tahu berarti ya pos security di mana langsung tahu. Tahu. Itu berjumpa dengan siapa? Saya langsung ketemu dengan yang bersangkutan. Siapa? Pak Irfan. Langsung Pak Irfan. Betul. Karena sudah kenal juga langsung saksi Betul. temui. Betul. Apa yang saksi katakan ke Pak Irfan? Saya bilang, Pak mohon izin CCTV-nya mana yang katanya Pak Cuk untuk diambil. Langsung saksi tanya. Betul. Terus kata Pak Irfan? Ini Ri, dikatanya gitu. Oh, sudah ada langsung. Siap. Saksi tidak menunggu berarti. Enggak. Pada saat di pos satpam tersebut ada siapa saja yang di Enggak sana? perhatiin, cuma yang tahu banyak orang. Rame. Rame. Apakah terdakwa berdua ini ada pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di rumah Saguling tadi ada juga? Tidak melihat. Tidak melihat. Tidak melihat.
Pada saat itu, setelah saksi dikasih CCTV tersebut, Siap. bentuknya bagaimana? Berapa buah? Kalau untuk berapa buahnya saya tidak tahu. Saya terimanya, jadi kalau saya praktekin, ini seperti kayak kantong plastik. Kantong plastik, Ya, warna? jadi warna hitam. Warna hitam. Warna hitam sudah ada di dalam, di sini dilakban. Ada lakbannya. Ya, terus saya tanya sama Pak Irfan, kenapa nggak Bapak aja yang sampaikan kepada Pak Cuk? Udah, lu aja. Gitu. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Dengan disaksikan saudara Kuat, terus ada terdakwa Richard, Siap. saudara Joshua mencoba mengangkat tubuhnya Putri Chandrawati. Siap, itu malam. Itu malam, tanggal 4 sore, malam kan? Malam. Tapi tidak jadi. Kemudian tanggal 5-nya, pagi harinya, saudara Putri Chandrawati bersama saudara, bersama Ricky, bersama Richard, bersama Joshua pergi ke mall. Itu sore ke Jogja. Ya, mall di Jogja. Siap. Saudara Kuat ikut? Om Kuat kalau nggak salah nggak ikut. Nggak ikut. Terus tanggal 6, saudara Ferdi Sambo tiba bersama Daden. Siap. Terus tanggal 6 malam atau 7 dini hari ada perayaan hari jadi perkawinannya saudara Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo. Dan saudara melihat bahwa saudara Ricky dan saudara Kuat disuapi oleh saudara Ferdi Sambo dan saudara Putri Chandrawati. Siap. Termasuk saudara juga disuapin oleh saudara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tanggal 7 pagi saudara Ferdi Sambo meninggalkan Magelang bersama saudara Daden
Nah, di situ kemudian apa yang terjadi setelah mereka pergi? Pagi hari itu ngapain? Pagi hari saya lihat Bapak sama Om Deden udah pergi ke Jakarta. Terus saya seperti biasa mengerjakan rumah tangga. Oke, mengerjakan rumah tangga. Terus jam berapa saudara Ricky dan saudara Richard pergi mengantarkan anaknya Verdi Sambo ke sekolah? Atau nganterin baju ya? Nganterin barang-barang keperluan. Nganterin barang-barang ke Taruna Nusantara. Jam berapa mereka pergi meninggalkan? Malam, kalau jamnya saya tidak tahu. Hah? Malam, tapi jamnya saya tidak tahu. Jamnya saudara tidak tahu malam. Tidak. Terus kapan saudara diperintahkan oleh Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri Chandrawati? Setelah itu Om Ricky pergi sama Om Richard. Terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk ngelihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Chandrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, "Oh, Yos, jangan naik satu langkah," gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau ku bunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Tidak dengar saya. Saudara tidak dengar? Tidak. Kenapa saudara Kuat melarang saudara Joshua? Saya tidak tahu. Soalnya di atas ada saya sama ibu di depan kamar mandi, terus Om Kuat ngelarang Om Joshua untuk naik ke atas. Terus Om Joshua berkata, "Om, saya mau jelasin yang sebenarnya yang terjadi," gitu. Terus saya minta tolong Om Kuat untuk mengangkat ibu untuk membawa ke dalam kamar. Terus siapa yang menghubungi saudara Ricky? Ibu. Tadi kau jelaskan masuk ke dalam rumah setelah jenazah keluar. Siap. Iya. Iya Bapak. Yang mana yang lebih dahulu, jenazah keluar atau kau yang duluan masuk? Jenazah dulu Bapak. Jenazah duluan keluar baru kamu masuk? Siap. Ada nggak kamu masuk sebelum jenazah keluar? Saya hanya di garasi Pak masuknya. Di garasi? Sampai garasi. Siap. Menunggu? Siap. Setelah kamu menunggu jenazah keluar baru kamu masuk? Iya, karena disuruh Pak. Karena disuruh? Siap. Terus setelah kamu disuruh masuk, apa persiapanmu untuk itu? Saya mengambil alat kebersihan Pak. Alat bersih? Siap. Berupa? Ada kain pel, ember, dan serokan Pak. Kain pel, ember, serokan? Iya, dan lap Pak. Dan lap? Siap. Tadi kamu ngomongnya sebelum, belum masuk setelah jenazah. Terus kenapa sampai harus mengambil kain pel, serokan, terus apa lagi? Sapu, apa? Vakum juga saya ambil Pak. Kenapa? Karena banyak pecahan beling Pak. Kamu sudah tahu kalau di dalam, kan tadi kamu ngomongnya belum masuk. Harusnya kamu masuk dulu dong, lihat. Oh, sehingga saya harus Iya, saya masuk dulu kemudian ambil alat-alat Pak. Oh, artinya kamu masuk dulu. Siap. Setelah itu, kamu kan ini ART ya? Siap. Tugasmu kan bersih-bersih rumah toh. Jadi yang kamu tahu itu sapu, lapel, apa lagi? Vakum. Vakum, kan yang sejenis itu yang Siap. membersihkan kan? Iya Pak. Sebagai tugasmu toh. Siap. Nah, ketika kamu sudah lihat, kamu persiapkan alat-alat itu. Siap. Iya. Kamu bersihkan itu mendapat selongsong peluru apa tidak? Hanya pecahan beling saja Bapak. Pecahan beling saja? Iya. Selongsong peluru tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada? Siap. Terus pecahan beling, itu pecahan beling apa yang pecah? Jendela kah? Keramik kah? Kaca foto Pak. Kaca foto? Iya. Oh. Kaca foto yang di sebelah, di atas TV apa di tangga? Yang di tangga sama yang di atas TV Pak. Yang di tangga sama di atas TV. Siap. Terus tadi ngomongnya pecahan apa? Runtuhan tembok Pak. Runtuhan tembok. Siap. Runtuhan tembok yang mana? Di tangga apa di TV? Di tangga Pak. Di tangga. Siap. Di atas TV? Ada juga? Mungkin sedikit kayaknya Pak. Sedikit. Siap.
Terus pecahan apa namanya ini? Dia itu kan pakai lantainya kan lantai panel kayu itu ya? Pakai parkit dia, Pak. Parkit itu Siap. ya. Ada nggak lecetnya di situ tuh? Ada, Bapak. Ada. Siap. Bekas tembakan itu? Ada, Pak. Iya. Bolong, Pak. Bolong. Siap. Lantai yang di depan mana itu? Yang parkit yang di depan mana? Depan Yang mana? depan pintu persis, Pak. Depan pintu persis di depan kamar mandi, dekat tangga? Iya, Pak. Iya. Betul, Pak. Di dekat tangga apa dekat pintu kamar? Itu ada depan, Pak. Ada Berapa batakan. bolongnya di situ? Mungkin kalau nggak salah 2, Pak. 2. Siap. 2 bolongnya ya? Iya, Bapak. Kalau yang di tangga berapa bekas tembakan di situ? Saya tidak tahu, Pak. Oh, tidak periksa? Siap. Tapi kalau ngepel itu kan kelihatan, toh? Iya, Pak. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum.
Telusur di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya, ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpa menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.